Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 8 akan membahas tentang tugas kami, yaitu berjudul penerapan keamanan basis data dengan menggunakan enkripsi. Adapun anggota dari pembuatan tugas ini, yang pertama ada Ardiningrum Ikram di Fadua dengan NIM 2103015119. Lalu ada saya sendiri, Afif Zulian dengan NIM 2103015236. Lalu ada Syahadanu Adima Putra dengan NIM 2103015058 dan Muhammad Sobari dengan NIM 1803015277. Dan adapun universitas kami itu Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, di mana kami berasal dari program studi teknik informatika yang berasal dari Fakultas Teknik. Selanjutnya, adapun abstrak yang kami buat. Abstrak, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang sangat besar pada hampir semua institusi, baik swasta maupun pemerintah. Salah satu dampaknya adalah penggunaan sistem informasi untuk membantu pekerjaan operasional, dan yang paling penting adalah untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh berbagai level manajemen. Implementasi database sudah lama menjadi bagian dari sistem informasi dalam menjalankan bisnis dengan tujuan membantu orang dan organisasi menelusuri hal-hal tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa database memiliki peran penting dalam organisasi, sehingga sangat perlu diperhatikan dari sisi keamanannya. Ancaman pada database dapat berdampak pada berkurangnya integritas data, ketersediaan data, dan kerahasiaan data. Penanggulangan terhadap ancaman keamanan basis data dalam lingkungan multi-user dapat dikelompokkan pada dua halaman utama, yaitu kontrol secara fisik sistem komputernya dan prosedur administrasinya apabila terjadi insiden terhadap sistem informasi, terutama yang berkaitan dengan keamanan basis data. Maka perlu dilakukan tahap-tahap penanganan meliputi tahap persiapan atau preparation, identifikasi, containment, pemberantasan, pemulihan, tindak lanjut. Adapun kata kunci dari adalah basis data atau database, keamanan basis data, penanggulangan ancaman keamanan basis data. Poin pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi pada saat ini, tentu diperlukan pengolahan data yang efektif, efisien, dan optimal. Diperlukan cukup banyak penggunaan komputer dalam pengolahan data tersebut, baik dalam menerima atau menyalurkan data, sehingga masalah keamanan data merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Karena dengan adanya pengamanan pada data akan menciptakan rasa aman bagi teknologi. Kejahatan di dunia teknologi dan informasi cukup sering terjadi karena perbuatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu tindakan kejahatan pada teknologi dan informasi yang sering terjadi adalah peretasan pada basis data. Umumnya peretasan ini dilakukan untuk mencuri informasi data penting. Hal ini dapat terjadi karena adanya kerentanan pada data atau informasi tersebut, sehingga peretas dapat mengambil data tanpa perlu melalui persetujuan dan pemilikan. Pada data atau informasi seperti karena adalah mendapatkannya proses enkripsi, yaitu metode pengubahan bentuk wujud atau data menjadi wujud yang sangat sulit untuk dipahami tanpa menggunakan sebuah pola ataupun kunci tertentu, sehingga ketika pengguna ingin membaca data tersebut, maka sistem dapat mendeskripsinya menggunakan kunci yang dimiliki. Enkripsi merupakan salah satu proses yang penting karena dapat melindungi data dan informasi pengguna dari para pelaku kejahatan. Poin selanjutnya adalah rumusan masalah. Ada perumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang di atas, yaitu 1. Bagaimana melakukan penerapan keamanan pada basis data. 2. Apa itu keamanan basis data. 3. Mengapa penerapan keamanan pada basis data itu penting. Selanjutnya, tujuan penelitian. Ada pun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu yang pertama,
untuk memberikan informasi mengenai penerapan keamanan basis data. Yang kedua, untuk menerapkan adanya proses enkripsi. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya kejahatan yang ada pada data dan informasi. Bab selanjutnya adalah bab 2, landasan teori. Pengertian data dan informasi. Data dapat didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak, yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam basis data. Data menjadi bahan dalam suatu proses pengolahan data. Oleh karena itu, suatu data belum dapat berbicara banyak sebelum diolah lebih lanjut. Contoh data adalah catatan identitas pegawai, catatan transaksi pembelian. Informasi merupakan hasil pengolahan data, sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya, dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dilihat akibatnya secara langsung saat itu juga, atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Untuk memperoleh informasi, diperlukan data yang akan diolah dan unit pengolah. Informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pengolahan informasi mengolah data menjadi informasi, atau tepatnya mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya. Lalu poin 2.2, pengertian keamanan data. Keamanan basis data berkaitan dengan pelindungan terhadap basis data, baik ancaman yang disengaja ataupun yang tidak. Ancaman terhadap basis data dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya tujuan dari keamanan database seperti integritas data, ketersediaan data, dan kerahasiaan data. Fokus keamanan tidak hanya menyangkut untuk data yang terdapat di dalam database saja, tetapi keamanan pada bagian lain pun turut berpengaruh pada keamanan basis data. Semua bagian dari sistem harus aman seperti database, jaringan, sistem operasi, bangunan lokasi basis data secara fisik, dan orang-orang yang memiliki kesempatan untuk mengakses sistem. Penyebab adanya gangguan dari basis data dapat berasal dari dalam sistem komputer ataupun dari manusia sebagai pengguna sistem. Penyalahgunaan basis data dalam bentuk kesengajaan seperti pengambilan atau pengubahan data oleh pihak yang tidak berwenang. Sedangkan penyalahgunaan basis data dalam bentuk ketidaksengajaan seperti kerusakan dalam proses transaksi, anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer, ataupun karena logika error yang mengancam proses transaksi. Keamanan data dapat dilakukan dengan menerapkan kontrol multi-user dengan membagi otoritas pengguna ke dalam beberapa bagian, yaitu database administrator, orang yang memiliki kebijakan, keamanan, dan prosedur terhadap hak akses dengan membuat akun pengguna. Otorisasi dapat dilakukan dengan membatasi sistem yang dapat diakses, serta menetapkan prosedur bagi pengguna. Programmer, pengatur hak akses pengguna dalam menggunakan data. Pengguna akhir atau user yang akan menggunakan sistem aplikasi dengan otoritas yang telah ditetapkan administrator. Sistem yang aman akan menjaga kerahasiaan data yang terdapat di dalamnya. Keamanan sistem basis data diupayakan diantaranya dengan cara penentuan perangkat lunak database server yang handal, pemberian otoritas kepada pengguna mana saja yang berhak mengakses, serta memanipulasi data-data yang ada. Poin 2.3 yaitu ancaman keamanan data. Banyak terjadinya pertukaran informasi setiap detik di internet. Banyak terjadinya pencurian dari informasi itu sendiri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ancaman keamanan data yang terjadi terhadap informasi adalah 1. Interruption,
merupakan suatu ancaman terhadap availability. Keamanan informasi data yang ada dalam sistem komputer dirusak, dihapus, sehingga jika data informasi tersebut dibutuhkan tidak ada lagi. Yang kedua, interception merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Informasi yang ada disadap atau orang yang tidak berhak mendapat akses ke komputer di mana informasi tersebut disimpan. Yang ketiga, modification merupakan ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim dan dirubah sesuai dengan keinginan orang tersebut. Yang keempat, ada fabrication, merupakan ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil meniru atau memalsukan suatu informasi yang ada, sehingga orang yang menerima informasi tersebut menyangka informasi ini berasal dari orang yang dikehendaki oleh si penerima informasi ini. Lalu poin selanjutnya ada proses enkripsi dan deskripsi. Enkripsi merupakan hal yang sangat penting dalam kriptografi supaya keamanan data yang dikirimkan bisa terjaga kerahasiaannya. Pesan asli atau plain text diubah menjadi kode-kode yang tidak dimengerti. Enkripsi bisa diartikan dengan cipher atau kode. Sama halnya dengan kita yang tidak mengerti sebuah kata. Kita akan dapat melihatnya di dalam kamus atau daftar istilah-istilah. Berbeda halnya dengan enkripsi. Untuk mengubah plain text ke bentuk ciphertext, kita harus menggunakan algoritma yang dapat mengkodekan data yang kita inginkan. Berikut adalah penggambarannya. Yaitu penjelasannya pada gambar berikut. Plain text diproses melalui proses enkripsi menjadi ciphertext, lalu diproses lagi menggunakan proses deskripsi menjadi plain text lagi. Deskripsi adalah proses mengambil teks yang disandikan atau dienkripsi atau data lain dan mengubahnya kembali menjadi teks yang dapat Anda baca dan pahami oleh komputer. Istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan metode mendeskripsi data secara manual atau mendeskripsi data menggunakan kode atau kunci yang tepat. Data dapat dienkripsi untuk menyulitkan seseorang untuk mencuri informasi. Beberapa perusahaan juga mengenkripsi data atau perlindungan umum data perusahaan dan rahasia dagang. Jika data ini perlu dapat dilihat, mungkin memerlukan deskripsi. Jika kode sandi atau kunci deskripsi tidak tersedia, perangkat lunak khusus mungkin diperlukan untuk mendeskripsi data menggunakan algoritma atau memecah deskripsi dan membuat data dapat dibaca. Deskripsi adalah proses mengubah data yang telah dibuat tidak dapat dibaca melalui enkripsi kembali ke bentuk yang tidak dienkripsi. Dalam dekripsi, sistem mengekstrak dan mengonversi data yang rusak dan mengubahnya menjadi teks dan gambar yang mudah dimengerti tidak hanya oleh pembaca, tetapi juga plain text, ciphertext. Plain text proses enkripsi tetapi oleh sistem. Deskripsi dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Itu juga dapat dilakukan dengan seperangkat kunci atau kata sandi. Salah satu alasan utama untuk menerapkan sistem enkripsi deskripsi adalah privasi. Ketika informasi menyebar melalui World Wide Web atau informasi tersebut menjadi subjek pengawasan dan akses dari individu atau organisasi yang tidak berwenang. Akibatnya, data dienkripsi untuk mengurangi kehilangan dan pencurian data. Beberapa item umum yang dienkripsi termasuk pesan email, file teks, gambar, data pengguna, dan direktori. Orang yang bertanggung jawab atas deskripsi menerima prompt atau jendela di mana kata sandi dapat dimasukkan untuk mengakses informasi yang dienkripsi. Bab 3. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian tindakan.
penelitian ini dilakukan dengan cara menguji basis data yang sudah terenkripsi dan basis data yang belum terenkripsi, dengan cara mencoba untuk mencari celah antar keduanya. Dan hasilnya adalah basis data yang sudah terenkripsi tidak dapat diganggu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan yang belum terenkripsi masih bisa dibuka oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah membangun sebuah aplikasi yang akan dijadikan alat bantu tools dalam proses pemindahan data dari satu database ke database yang lain. Aplikasi ini berperan sebagai alat yang membantu dalam melakukan enkripsi data. Enkripsi ini diperlukan karena pada saat pemindahan data dilakukan secara offline. Artinya dapat dipindahkan dari satu database ke database lain dengan media tertentu seperti CD, flash disk, kartu memori, hard disk eksternal, dan perangkat penyimpanan data yang lain. Hal ini kemungkinan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuka, melihat, bahkan menyalin atau mengubah isi data tersebut. Agar data tersebut tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berhak, maka data tersebut harus dalam keadaan transkripsi atau disandikan. Adapun bab keempat yaitu pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah pengamanan basis data dan informasi melalui proses enkripsi yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C, yang merupakan bagian dari Microsoft Visual Studio 2005. Nah, perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak aplikasi atau perangkat lunak bantu atau yang bisa juga disebut dengan tools yang dimaksudkan untuk membantu bagian administrator database dalam melakukan pemindahan data dari database satu dengan database yang lain. Perangkat lunak ini dibutuhkan untuk menjamin keamanan data yang dipindahkan dengan cara mengenkripsi. Selain itu, perangkat lunak ini bisa mengubah data menjadi format XML. Hal ini bertujuan agar data tersebut bisa dibaca dan diterima oleh database yang mempunyai format yang berbeda atau dengan kata lain bisa dibaca pada platform yang berbeda. Nah, sebelum melakukan format yang berbeda atau sebelum melakukan enkripsi, user harus menentukan format database yang akan dibaca terlebih dahulu. Format database yang bisa dibaca oleh perangkat lunak ini antara lain ada SQL Server, yang mana itu nomornya SQL Server 9.0.1399, lalu ada Microsoft Access 2003 dan Oracle Database. Selain itu, user harus menentukan jumlah pergeseran digit karakter sekaligus sebagai kunci enkripsi. Nah, adapun di sini gambar dari tampilan perangkat lunak itu. Selanjutnya masuk ke bab 5 yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah basis data dalam sebuah perusahaan atau organisasi mempunyai peran dan manfaat yang sangat besar sekali. Basis data dapat digunakan sebagai dasar pada proses pengambilan keputusan yang penting. Peran dan manfaat yang sangat besar dari basis data juga harus diikuti dengan keamanan terhadap basis data tersebut. Keamanan data harus mendapat perhatian khusus, karena saat basis data kehilangan integritas data, ketersediaan data, dan kerahasiaan data, maka akan berdampak pada berkurangnya atau bahkan hilangnya tujuan dari keberadaan basis data itu tersendiri. Adapun beberapa referensi yang kita gunakan dalam pembuatan tugas ini yang sudah dimuat dalam daftar pustaka. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.